Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saya di sini Atika Zahra Salsabila, program studi Hukum Keluarga Islam semester 3B, izin mempresentasikan kembali mata kuliah Sosiologi Hukum Islam dengan tema Hukum dan Modernisasi. Perubahan sosial di era modern berjalan sangat cepat, baik dalam teknologi, komunikasi, ekonomi, maupun pendidikan. Semua aspek itu menuntut hukum, termasuk hukum Islam, untuk ikut beradaptasi. Hukum Islam bukan hanya pedoman moral atau ibadah, tetapi juga panduan dalam kehidupan sosial dan sistem hukum negara. Karena itu, muncul pertanyaan penting, bagaimana hukum Islam menyesuaikan diri dengan modernitas tanpa kehilangan nilai-nilai syariatnya. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis atau biasa disebut dengan law in the books, tapi juga sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat atau disebut dengan law in action. Maka modernisasi menuntut adanya pembaharuan dan kontekstualisasi hukum Islam agar tetap relevan. Kemudian konsep modernisasi dalam hukum Islam. Modernisasi tidak berarti meniru sistem hukum barat, tapi bagaimana hukum Islam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip syariat. Prinsip ijtihad dan maqasid asy-syariah menjadi dasar utama fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab persoalan modern, seperti kesetaraan gender, HAM, kemajuan teknologi, dan ekonomi global. Hukum Islam yang adaptif adalah hukum yang mampu menyeimbangkan nilai ilahiyah dan kebutuhan manusia modern. Karenanya, modernisasi justru menjadi sarana untuk menjaga relevansi hukum dalam masyarakat kontemporer. Kemudian, pengaruh modernisasi terhadap hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, ada institusional, yaitu negara ikut mengatur dan menguatkan hukum Islam, terutama melalui kompilasi hukum Islam atau yang biasa disebut dengan KHI dan peradilan agama. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam kini telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, ada substansial, yaitu modernisasi mendorong reinterpretasi hukum Islam agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Contohnya seperti penyesuaian konsep keadilan gender dan perlindungan anak dalam fatwa dan regulasi. Kemudian yang ketiga ada sosiologis, yaitu masyarakat kini melihat hukum Islam bukan hanya sebagai aturan agama, tetapi juga instrumen sosial yang menciptakan keadilan publik. Pendekatan ini membuat hukum Islam lebih terbuka dan partisipatif. Seperti itu. Selanjutnya ada adaptasi dan tantangan hukum Islam terhadap modernisasi. Yang pertama kita bahas yaitu bentuk adaptasinya. Di sini ada melalui ijtihad kontemporer untuk menjawab isu-isu baru seperti vintage, biotika, dan hak asasi manusia. Yang kedua ada institusionalisasi hukum Islam lewat lembaga fatwa dan peradilan agama. Yang ketiga ada digitalisasi hukum Islam seperti penerapan e-court dan litigation yang membuat peradilan lebih efisien dan transparan. Kemudian kita bahas tentang tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada ketegangan antara nilai normatif dan realitas sosial. Yang kedua ada dualisme antara hukum Islam dan hukum positif. Yang ketiga ada kesenjangan digital dan infrastruktur di masyarakat. Yang keempat ada kebutuhan metodologi baru dan untuk menjembatani teks klasik dengan konteks modern. Oke, selanjutnya ada respon hukum Islam terhadap modernisasi. Hukum Islam terus berusaha
merespon tantangan dengan langkah-langkah seperti reformasi melalui lembaga MUI, DSN, dan juga Mahkamah Agung. Terus juga yang kedua ada ijtihad kolektif internasional dari lembaga seperti Islamic Fiqh Academy dan Al-Azhar Fatwa Council. Yang ketiga ada digitalisasi literatur dan dakwah hukum agar ulama tetap relevan di era media sosial seperti saat ini. Kemudian namun muncul juga tantangan baru seperti otoritas ulama tradisional mulai digeser oleh ustadz digital yang populer di media sosial. Karena itu, perlu penguatan kembali otoritas keilmuan agar masyarakat tidak kehilangan arah dalam memahami hukum Islam. Nah, jadi di sini saya akan membahas kesimpulan dari inti pada materi hukum dan juga modernisasi, yaitu kesimpulannya hukum Islam dan modernisasi memiliki hubungan timbal balik. Modernisasi bukan ancaman, melainkan kesempatan untuk memperbaharui hukum Islam agar tetap kontekstual. Dan dengan ijtihad dan pendekatan maqasid asy-syariah, hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Terus juga hukum Islam di era modern harus dipandang sebagai sistem yang dinamis, progresif, dan humanis, bukan kaku dan tertinggal. Pembaharuan hukum Islam adalah keharusan untuk menjaga relevansi, kemaslahatan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat modern. Baik, sekiranya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.